langsung lanjut ke materi berikutnya aja ya, yaitu pemanasan global. Apa sih yang kalian pikirkan kalau mendengar kalimat pemanasan global? Kenaikan suhu. Kenaikan suhu panas atau sumuk ya guys. Lalu selanjutnya yaitu apa sih pemanasan global itu? Jadi pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi ya, akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Lalu selanjutnya yaitu penyebab pemanasan global. Yang pertama adalah efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini menjadikan panas yang berada di bumi tidak dapat dipantulkan kembali keluar angkasa, tetapi terperangkap di atmosfer bumi. Karena efek rumah kaca ini terjadi karena sebuah peningkatan gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan lain-lain yang tidak bisa kembali ke bumi, makanya menyebabkan efek rumah kaca. Selanjutnya, penggunaan CFC berlebih. Apa sih CFC itu? CFC itu chlorofluorokarbon, adalah suatu bahan kimia yang diproduksi untuk berbagai kebutuhan peralatan rumah tangga seperti AC atau pendingin ruangan dan kulkas. Nah, CFC berlebihan juga tidak baik buat bumi karena CFC adalah senyawa yang bersifat stabil. Maka CFC itu kan gas kan sifatnya naik ke atas itu kan. Nah, dia tuh bisa mencapai di tingkatan strato. Nah, pada saat nyampe di tingkatan strato itu, gas CFC ini pecah dan menyebarkan klorin yang berlebih sehingga membuat kerusakan di lapisan ozon. Lalu selanjutnya polusi udara karena bahan bakar berlebihan. Bahan bakar mesin kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda, dan lainnya menghasilkan gas karbon dioksida yang tidak dapat diteruskan keluar angkasa sehingga panas akan mengendap di bumi sehingga mengakibatkan bumi semakin panas. Nah, jadi sebenarnya polusi udara tuh nyambung sama yang efek rumah kaca tadi. Lalu selanjutnya penggunaan hutan. Kerusakan hutan yang akan menyebabkan pemanasan global karena hutan memiliki fungsi menyerap gas karbon dioksida dan hutan merupakan penghasil oksigen. Jadi kalau misal hutannya gundul, hutan kan paru-paru ini kan paru-paru dunia. Jadi misal hutannya gundul, makin banyak penggunaan kendaraan bermotor, maka makin sedikit karbon dioksida yang diserap. Oke, selanjutnya. Nah, berikut adalah dampak dari pemanasan global. Seperti yang dia katakan teman-teman tadi, pemanasan global itu yang pertama meningkatnya suhu di bumi. Akibat suhu meningkat menyebabkan mencairnya es di kutub sehingga terjadi kenaikan permukaan di air laut. Nah, kenaikan di permukaan air laut ini juga menyebabkan banyak kerugian seperti para nelayan, terus sama kota-kota di daerah pesisir juga sering terkena banjir. Selanjutnya perubahan iklim atau ketidakstabilan iklim tersebut dapat menyebabkan badai dan gelombang menjadi tinggi sehingga dapat mengganggu aktivitas nelayan juga. Terus selain itu ketidakstabilan iklim juga menyebabkan kayak yang seharusnya itu ini musim kemarau jadi malah hujan atau gimana, terus yang seharusnya ini musim penghujan atau musim tanam buat para petani itu malah kemarau, dan itu membuat kerugian juga buat para petani. Selanjutnya menyebabkan peristiwa La Nina dan El Nino. La Nina merupakan peristiwa menurunkan suhu permukaan laut, sedangkan El Nino merupakan peristiwa meningkatnya suhu permukaan laut. Jadi La Nina itu jadi La Nina itu merupakan selain menurunkan
menurunkan suhu permukaan laut, tapi La Nina juga meningkatkan curah hujan di daerah tropis. Sedangkan El Nino menurunkan curah hujan di daerah tropis hingga menyebabkan kemarau yang panjang. Oke, selanjutnya berikut adalah cara mencegah dan menanggulangi pemanasan global. Yang pertama, mengurangi aktivitas yang menghasilkan GRK. GRK itu gas rumah kaca ya. Dan mengurangi penggunaan bahan bakar rusak ozon atau BPO. Selanjutnya, menjaga keberadaan daerah terbuka hijau dalam upaya mempertahankan keberadaan daerah resapan air maupun penyerapan karbon. Kemudian, peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana banjir dan kekeringan. Kemudian yang terakhir, merehabilitasi lahan kritis dengan cara penggalakan penanaman pohon atau reboisasi sebagai upaya memperbanyak media penyerapan gas karbon. Oke, selanjutnya jadi di kesimpulan, pemanasan global telah menjadi permasalahan yang menjadi sorotan utama untuk manusia. Fenomena ini bukan lain diakibatkan oleh perbuatan manusia itu sendiri dan tampaknya diderita oleh manusia itu juga. Untuk mengatasi pemanasan global diperlukan usaha yang sangat keras karena hampir mustahil untuk diselesaikan saat ini. Pemanasan global memang sulit diatasi, namun kita bisa mengurangi efek penanggulangan. Hal ini adalah kesadaran. Jadi dari diri kita sendiri, kayak contohnya jangan buang sampah sembarangan gitu. Terus kurangin penggunaan AC. Oke. Selanjutnya sesi diskusi. Mungkin di kelas ini saya bagi dua kelompok ya teman-teman. Ini ada berapa sih? 13 Pak. 12. Berarti 66 ya? Iya Pak. Nah, nanti untuk kelompok yang pertama tuh kelompok efek rumah kaca, terus kelompok yang kedua tuh penipisan lapisan ozon. Nah, nanti saya minta dari kedua kelompok buat maju bikin ilustrasi dari efek rumah kaca sama penipisan lapisan ozon. Saya kasih waktu 10 menit, kayaknya cukup nggak? Cukup Pak. Cukup Pak.